Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu jangan menggali lubang dan mendobrak tembok. Jangan menggali lubang dan mendobrak tembok. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Nah, ada dua hal yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan jangan menggali lubang. Kalau satu orang menggali lubang, maka akan jatuh ke dalam lubang itu sendiri. Kenapa satu orang menggali lubang, Bapak Ibu? Biasanya orang itu menggali lubang karena yang pertama yaitu membalas kepada orang jahat, membalas kepada musuh, ya. Orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, kita berusaha untuk gali lubang supaya orang itu jatuh ke dalamnya. Nah,
Bapak Ibu, kita dipanggil bukan untuk membalas. Kita dipanggil bukan untuk menjatuhkan orang lain, sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita. Tetapi kita diajar oleh firman Tuhan untuk memberkati, bahkan sekalipun kepada musuh sekalipun. Kita buka dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-44 sampai yang ke-47, dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar." Ayat yang ke-46, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Jadi Tuhan mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus supaya kita itu mengampuni, bahkan kita itu memberkati kepada musuh kita. Juga Bapak Ibu, kalau ada anggota dalam rumah kita, ya, baik itu suami, baik itu istri, anak, bahkan juga kepada sesama jemaat, jangan kita membenci, bahkan kita membalas, kemudian kita gali lubang supaya orang itu yang jahat kepada kita itu jatuh, ya. Mungkin kita menggali lubang dengan apa? Dengan perkataan fitnah, dengan perkataan jahat. Kita menjelekkan orang itu, kita menyebarkan berita yang tidak baik. Bapak Ibu, saat hari-hari ini banyak orang itu menyebarkan berita, ya, berita jahat tidak baik lewat WA, lewat Instagram, ya, dengan berita-berita yang kita sampaikan, ya, perkataan fitnah, maka itu bisa menjatuhkan musuh kita. Itu sama dengan menggali lubang, dan Tuhan tidak mau kita berbuat demikian. Tuhan menasihatkan kalau kita menggali lubang, maka kita sendiri akan jatuh di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingat satu tokoh yang begitu luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf tidak menggali lubang kepada saudara-saudaranya, sekalipun saudaranya sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Bahkan ketika Yusuf punya kesempatan, ketika dia naik menjadi penguasa, dia jadi perdana menteri, dia mampu untuk berbuat jahat, dia mampu untuk membalas, tetapi dia tidak mau, tetapi dia mau mengampuni. Bahkan Bapak Ibu yang luar biasa, Yusuf bukan saja mengampuni, tetapi dia menghidupi, memberi makan kepada seluruh anggota keluarganya, dan juga memberi tempat yang terbaik di tanah Mesir. Sebab itu Yusuf, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan Yusuf itu berkatnya berkat yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Demikian Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan kita gali lubang, jangan kita berusaha untuk menjatuhkan orang itu, baik dengan sikap, perkataan, perbuatan, tetapi kita berkati, kita doakan supaya orang itu bisa berubah. Nah, kita akan baca Kejadian 49 ayat yang ke-26. "Berkat ayahmu," ya, ini ayahnya Yusuf, yaitu Yakub, "melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang beradab-adab. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf." Semuanya berkat-berkat yang terbaik itu turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini dikatakan orang yang teristimewa. Berkatnya juga istimewa, sebab Yusuf dia mau belajar untuk mengampuni, bahkan memberkati orang-orang yang sudah berbuat jahat, saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat. Demikian kita dipanggil juga demikian, Bapak Ibu. Kenapa orang itu menggali lubang? Selain karena
membalas kepada musuh. Juga yang kedua, orang itu menggali lubang karena iri hati, karena benci, melihat orang lain sukses, melihat orang lain berhasil, maka tidak senang, jadi benci, lalu mulai buat lubang supaya orang yang berhasil tadi bisa jatuh ke dalam lubang itu. Seperti yang dilakukan oleh Saul, iri terhadap Daud. Karena Daud ini orang muda, masih muda tetapi dia berhasil, ya. Banyak orang menyanjungnya, ya. Sekalipun Saul raja, tetapi Daud ini padahal bukan raja, tetapi dicintai oleh rakyat. Perempuan-perempuan itu bisa menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka hati Saul jadi panas. Ya, Daud dibenci, diiri oleh Saul. Sebab itu Saul berusaha untuk menggali lubang, tetapi akhirnya justru malah Daud itu malah diberkati oleh Tuhan. Jangan gali lubang. Juga sama seperti Haman. Haman juga benci dengan Mordekai. Kenapa? Karena Mordekai itu tidak mau menghormati, tidak mau memberi hormat kepada Haman. Akibatnya Haman merencanakan membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Tetapi akhirnya dia sendiri yang digantung di dalam tiang gantungan itu. Orang yang menggali lubang, Tuhan katakan akan jatuh sendiri ke dalam lubang itu. Nah, ini hal yang pertama. Jangan menggali lubang. Yang kedua, jangan mendobrak tembok. Siapa yang mendobrak tembok akan dipagut oleh ular. Nah, Bapak Ibu, ular itu bayangan dari iblis. Ya, jangan mendobrak tembok. Jangan mendobrak pagar dalam terjemahan yang lain. Tembok atau pagar itu adalah batas firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi batas-batas, ya, diberikan oleh Tuhan supaya kita itu jangan melawan, jangan mendobrak, ya. Kalau mendobrak, melawan firman Tuhan, maka kita akan jatuh, ya. Tuhan katakan jangan melawan, taat, tunduk kepada firman Tuhan. Jangan mendobrak. Sekalipun saat ini kita tidak mengerti akan apa yang dikatakan firman Tuhan, tapi belajarlah untuk kita taat, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu seperti rambu-rambu, batas rambu-rambu. Bapak Ibu kalau di jalan ada rambu-rambu, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, demikian firman Tuhan ketika melarang, ya, ketika melarang itu seperti lampu merah. Kalau kita nggak perhatikan, kalau kita nggak hiraukan, maka akibatnya akan mengalami kecelakaan. Tuhan katakan jangan didobrak, jangan dilawan pagar atau tembok firman Tuhan. Nah, pagar apa saja? Ya, contoh Bapak Ibu yang pertama sebagai contoh yaitu pagar di dalam pernikahan. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Tuhan sudah kasih rambu-rambu, kasih pagar, kasih tembok firman Tuhan supaya suami istri belajar untuk menghormati, penuh hormat terhadap pernikahan. Dan jangan mencemarkan tempat tidur. Harus hidup di dalam kesucian. Jangan ada orang ketiga sekalipun di dalam pikiran. Nah, ini contoh bagaimana ini tidak boleh dilanggar, tidak boleh dobrak. Kalau suami istri, keluarga itu mau berbahagia. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, rambu-rambu, kita belajar untuk taat. Satu contoh lagi, pagar dalam pernikahan. Di dalam 1 Korintus 7 ayat yang kelima, Tuhan katakan, jangan kamu saling menjauhi, kecuali untuk waktu yang sesaat saja. Nah, Bapak Ibu banyak di antara suami istri, ya, Kristen. Firman Tuhan katakan jangan saling menjauhi. Kadang-kadang dengan alasan pekerjaan, kemudian berpisah untuk waktu yang sangat lama.
kadang-kadang bisa sampai setengah tahun, 1 tahun. Alkitab mengatakan bahwa kalau terlalu lama, berlama-lama, itu nanti akan digodai, dicobai oleh iblis. Ya. Baik di antara suami atau istri, maka kalau tidak tahan, maka ada godaan. Di tempat yang jauh, itu akan ada godaan-godaan, Bapak Ibu. Sama seperti Yusuf. Yusuf sekalipun baik, tetapi ada penggoda-penggoda, istri Potifar yang menggoda. Demikian pula suami istri pun kasih rambu-rambu. Jangan didobrak. Suami istri tidak boleh berjauhan, tetapi berusaha untuk dekat. Ya. Kecuali untuk berpisah untuk sebentar saja. Ya, misalkan seminggu Bapak Ibu, ya, atau beberapa hari. Itu yang ideal menurut firman Tuhan. Nah, contoh lagi, pagar apa lagi? Ya, pagar di dalam menghormati orang tua, pemimpin, otoritas. Ya. Tuhan kasih pagar, batas-batas supaya kita diajar untuk menghormati pemimpin-pemimpin, orang tua. Anak harus belajar untuk menghormati, taat kepada orang tua. Kalau kita tidak taat, kita dobrak, kita langgar, maka yang rugi adalah kita sendiri. Absalom itu begitu berani dengan bapaknya. Absalom itu mengkudeta, melawan, bahkan dia ambil alih kedudukan ayahnya Daud. Maka akhirnya Absalom itu mati, Bapak Ibu. Demikian juga sebagai anak Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk taat, tunduk kepada orang tua, baik jasmani juga rohani. Pemimpin-pemimpin rohani itu adalah otoritas yang Tuhan tetapkan. Masih banyak kadang-kadang jemaat ya tidak taat tunduk kepada pemimpin rohaninya. Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17, tunduklah, taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu, sebab pemimpin-pemimpin rohani ini adalah sebagai tudung. Mereka ini yang berjaga-jaga atas keselamatan jiwa. Bapak Ibu belajar untuk taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Sekalipun pemimpin itu banyak kelemahan, sekalipun pemimpin itu banyak kekurangan, tetapi sebagai anak yang baik, kita belajar untuk tunduk dan taat kepada mereka. Bukan karena mereka itu baik, ataupun mereka itu banyak kekurangan, tetapi kita tunduk karena firman Tuhan. Kita tunduk karena Tuhan. Jadi yang kasih perintah adalah Tuhan. Kita belajar untuk tunduk dan taat kepada pemimpin-pemimpin, orang tua, jasmani dan rohani. Contoh lagi yang terakhir Bapak Ibu. Jangan mendobrak pagar di dalam keuangan. Tuhan kasih ayat-ayat di dalam firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan 10. Jangan kamu mencintai uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tuhan katakan cukupkanlah dengan apa yang ada. 1 Timotius 6 ayat ke-8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, Tuhan katakan belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Asal ada makanan, Bapak Ibu, asal ada makanan dan pakaian cukup. Seringkali orang itu selalu bilang tidak pernah cukup, tidak cukup. Definisi cukup menurut firman Tuhan adalah asal ada makanan. Kalau hari ini kita ada makanan dan kita masih berpakaian, Bapak Ibu ada yang dipakai, ada yang dimakan, itu cukup menurut firman Tuhan. Kita belajar untuk bersyukur, kita belajar untuk mencukupkan, kita belajar untuk berpada. Jangan kita cinta uang. Nah, kalau satu orang sudah cinta uang, maka itu akan membuat menenggelamkan dia ke dalam kejatuhan, banyak kejatuhan. Banyak orang menyimpang imannya sebab cinta akan uang. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa hal yang Tuhan nasihatkan. Jangan mendobrak tembok. Jangan dobrak akan karena cinta uang, karena dia kepingin harta, dia sembunyikan emas, pakaian, padahal itu Tuhan tidak berkenan.
dilarang oleh Tuhan, tetapi dia dobrak, dia langgar, dia tidak taat, maka akhirnya akan mati, bahkan seluruh isi keluarganya mati semuanya. Haleluya. Bapak Ibu, biar ini sedikit firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Dua hal yang kita belajar pada pagi hari ini yaitu jangan kita menggali lubang. Jangan kita gali lubang, kita membalas kepada musuh kita, ya. Sekalipun dia berbuat jahat, jangan kita gali lubang, tapi kita belajar untuk mendoakan, memberkati. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan yang kedua, jangan kita mendobrak tembok. Apa yang sudah kita mengerti firman Tuhan, kita belajar untuk taat. Jangan kita dobrak, jangan kita belajar selalu tidak taat, berontak. Itu namanya mendobrak, ya. Orang yang mendobrak tembok, orang yang melawan firman Tuhan, itu Tuhan katakan itu celaka, ya. Sebab itu biar kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman pada pagi hari ini yang sudah kami dengar. Biarlah kami belajar Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi kami belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah kunci untuk membuat kami berbahagia. Baik bahagia di dalam dunia, bahkan sampai bahagia di dalam kekekalan di dalam kerajaan surga. Sebab itu Tuhan Yesus, mari tolong kami, Allah Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu untuk melakukan. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa selalu taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah mereka yang mendengar kebenaran firman-Mu ini, mereka boleh belajar untuk selalu tunduk dan taat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.